Dan tiba-tiba si Agus mendadak linglung. Agus mendadak ngomong sendiri gak jelas. Dia berperilaku sangat aneh, seperti orang gila, bos. Teman-temannya pun mulai kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Agus. Halo bos, ketemu lagi dengan saya, Ikin. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis nyata yang dialami oleh seorang anggota security dari Jakarta, bos. Tapi sebelumnya, saya mau mendoakan semoga bos-bosku semua yang lagi nonton video ini sehat dan bahagia selalu, bos. Jadi ceritanya gini, bos. Ada sebuah perusahaan BUJP swasta di Jakarta. Buat yang belum tahu BUJP, itu kepanjangannya adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan, bos. Jadi itu adalah salah satu bentuk perusahaan yang khusus menyediakan jasa pengamanan atau satpam, bos. Perusahaannya ini cukup besar. Jadi proyeknya itu se-Indonesia, bos. Dan semua karyawannya atau anggota satpamnya itu harus siap ditempatkan di proyek manapun di seluruh Indonesia, bos. Jadi karyawannya itu harus siap dioper ke provinsi lain, bos. Peraturan ini juga ditulis dengan sangat jelas di kontrak, bos. Jadi gak bisa dibantah sama karyawan. Nah, suatu hari perusahaan bermaksud mengirim beberapa personil satpam yang bertugas di Jakarta untuk dipekerjakan di area proyek baru yang terletak di Pulau Kalimantan, bos. Akhirnya, divisi HRD pun mulai memilih nama-nama satpam yang bakal dikirim ke Kalimantan, bos. Pada gelombang pertama, perusahaan berniat mengirimkan 10 orang satpam dulu ke Kalimantan. Nanti personil akan ditambah secara bertahap sesuai kebutuhan proyek di Kalimantan, bos. Akhirnya, terpilihlah 10 nama yang akan dikirim ke Kalimantan. Salah satu di antara mereka, sebut saja namanya Agus. Ini nama samaran ya, bos. Mengetahui namanya termasuk dalam daftar personil yang akan dikirim ke Kalimantan, Agus merasa senang. Karena sejak lama, Agus memang ingin ke Kalimantan karena dia sering mendengar cerita dari temannya yang pernah ditempatkan di proyek Kalimantan bahwa gadis Dayak Kalimantan itu cantik-cantik, bos. Sedangkan si Agus ini dasarnya adalah seorang playboy, bos. Ya, kalian bisa tebak sendiri lah ya, kira-kira apa alasan Agus merasa senang akan dikirim ke Kalimantan. Bahkan si Agus ini sempat mengucapkan sesuatu yang sangat gak pantas, bos. Dia sempat ngomong sama temennya bahwa nanti di Kalimantan dia harus sekidi papap atau mencicipi gadis Dayak. Ya, memang mulut si Agus ini gak sopan banget ya, bos. Dan hari pemberangkatan pun tiba. Rombongan ini berangkat ke Kalimantan melalui jalur laut, bos. Dan setelah menghabiskan 2 hari 2 malam di atas kapal, rombongan ini pun sampai ke Kalimantan. Lalu Agus dan rombongannya menginjakkan kaki di tanah Kalimantan. Dan tiba-tiba si Agus mendadak linglung. Agus mendadak ngomong sendiri gak jelas. Dia berperilaku sangat aneh, seperti orang gila, bos. Teman-temannya pun mulai kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Agus. Dan mereka juga gak tahu apa yang harus mereka lakukan kepada Agus yang mendadak menjadi gila, bos. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba ada sesosok perempuan tua yang melintas. Perempuan tua tersebut menanyakan apa yang terjadi. Para satpam ini pun menceritakan bahwa temannya mendadak linglung dan gila ketika turun dari kapal. Lalu perempuan tua tersebut bertanya, kira-kira sebelum kesini, teman kalian yang mendadak gila itu pernah ngomong apa? Teman Agus yang pernah mendengar Agus bilang mau sekidi papap sama gadis Dayak pun menceritakan kepada perempuan tua tersebut bahwa sebelum berangkat ke sini, Agus pernah bilang ingin mencicipi sekidi papap sama gadis Dayak, bos. Perempuan tua itu pun langsung menasihati mereka semua bahwa jika kalian mau datang ke Kalimantan, perbaiki dulu niatnya. Tidak boleh seenaknya sendiri seperti yang dilakukan Agus. Perempuan tua tersebut kemudian mengobati Agus. Dan Agus pun secara ajaib langsung tersadar kembali. Tapi perempuan tadi memberitahukan, jika memang Agus ingin sembuh total, baliklah ke Jakarta sekarang juga. Lalu perempuan tua tersebut pergi meninggalkan rombongannya Agus. Mereka pun langsung melakukan rapat untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghubungi perusahaan pusat yang ada di Jakarta dan menceritakan apa yang telah mereka alami di sini. Perusahaan pun gak mau ambil resiko, bos.
Perusahaan langsung menarik kembali Agus ke Jakarta dan menggantikannya dengan personil lain dari Jakarta, bos. Sementara Agus sendiri ditempatkan di proyek lain di Jakarta. Agus sudah sembuh, bos. Akan tetapi, menurut kesaksian teman-teman kerja Agus di proyek Jakarta, Agus beberapa kali terlihat ngomong sendiri di pos jaga, bos. Iya, seperti itulah, bos, ceritanya. Aku sendiri tidak bisa menyimpulkan sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Agus. Tapi pelajaran yang dapat kita ambil, jaga omongan, jaga sikap, dan luruskan niat kalian ketika kalian hendak merantau ke tempat orang lain, bos. Jangan sampai kalian mengalami seperti apa yang terjadi pada Agus, bos. Apalagi konon katanya suku Dayak ini memang masih terkenal dengan kesakralannya, bos. Kemampuan mistis mereka itu masih sangat luar biasa, bos. Makanya jangan kurang ajar kayak Agus ya, bos ya. Sekian dulu, bos, cerita video kali ini. Dan menurut kalian, sebenarnya perempuan tua tadi itu siapa, bos? Kenapa dia bisa menyembuhkan si Agus yang mendadak gila? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, bos. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video misteri selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.